Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sayyidus sadah wa khairil anam. Pemirsa, sobat semanggi, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Berjumpa dalam kesempatan kultum yang kita ikuti bersama. Marilah kita syukuri nikmat tersebut dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan perjumpaan ini dijadikan perjumpaan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebaik-baik suri tauladan dan sebaik-baik utusan. Sahabat semanggi, pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita cermati tema yang diberikan, yakni berupa kebahagiaan adab bertetangga. Sebagaimana kita semua menyadari bahwasanya kita adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dalam kebersamaan. Kaum muslimin, sahabat semanggi, rahimakumullah. Hal ini sudah menjadi sunnatullah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Sahabat semanggi, rahimakumullah. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya kita selaku makhluk sosial sebaiknya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga hubungan kita sesama manusia. Dalam hal ini, selaras dengan tema yang diberikan, yaitu adab bertetangga, ada beberapa poin yang harus kita jaga dalam rangka menjaga kualitas kita bertetangga di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah Rasulullah Muhammad SAW, saking pentingnya kehidupan kita menjaga bertetangga, hingga Rasulullah Muhammad SAW seringkali dijumpai oleh beliau malaikat Jibril disampaikan atau mendapatkan wahyu dalam hal urusan bertetangga. Hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, Mazala Jibril yuswini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Yang artinya adalah, malaikat Jibril tidak henti-hentinya berpesan kepadaku mengenai bertetangga. Sampai-sampai aku menyangka tetangga nanti yang akan dijadikan ahli waris. Hadis riwayat Abu Dawud. Kaum muslimin pemirsa, sahabat semanggi, rahimakumullah. Ada beberapa poin yang harus kita jaga dalam rangka kita bertetangga. Karena jika kita bertetangga kita baik, maka insya Allah kita akan nyaman dalam beribadah. Namun jika kita bertetangga kurang baik, mustahil kemungkinan kita akan menemukan ketenangan di dalamnya. Di antara yang harus kita jaga dalam rangka bertetangga yaitu yang pertama, jangan sampai kita menyakiti tetangga tersebut. Sebagai kata lain, kita tidak boleh menyakiti, sebaliknya kita sebaiknya jangan lupa untuk memuliakan para tetangga. Hal ini selaras dengan disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang artinya adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka baiklah dia memuliakan tetangganya. Yang kedua adalah poin yang kita harus jaga di hadapan tetangga kita adalah kita sebaiknya memperlakukan mereka atau tetangga kita dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, poin yang harus kita jaga untuk para tetangga kita adalah berbagi dan tidak meremehkan pemberian mereka. Hal ini yang insyaallah akan sedikit terjangkau dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kata lain adalah kita berbagi dengan apa yang ada dalam kehidupan kita yang bersifatnya lebih, dan kita tidak sampai menolak apa yang mereka beri dalam rangka kita menjaga tidak meremehkan pemberian mereka. Kaum muslimin, muslimat, sahabat semanggi rahimakumullah. Poin yang terakhir adalah dalam rangka bertetangga, sebaiknya kita menghormati dan menghargai tetangga tersebut. Bahwasanya hal ini sesuai dengan konsep yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka menjaga lingkungan yang terbaik adalah dengan cara kita menjaga para tetangga agar kita merasa nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita ingat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, arba'un min sa'adatil mar'i. Yang terakhir, marilah kita renungkan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, arba'un min sa'adatil mar'i, antakuna zawjatuhu salihan, wa auladuhu abraran, wa khulatuhu salihin, wa ayyakuna rizqahu fi baladi. Yang artinya adalah 4 perkara yang akan menentukan kebahagiaan kita hidup di muka bumi ini adalah yang pertama, ketika kita dianugerahkan istri atau pasangan hidup yang solih atau solihah. Yang kedua, ketika kita dianugerahkan putra-putri yang solih, yang solihah. Yang ketiga, ketika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang solihin. Yang keempat, yang terakhir, ayyakuna rizqahu fi baladi, ketika kita menjumpai rizki kita ada dalam negara kita atau dalam lingkungan kita. Sebagai penutup, poin ketiga inilah marilah kita bentuk, yaitu membentuk lingkungan yang solih. Marilah kita bentuk dengan cara kita memuliakan tetangga kita. Sebagai penutup, marilah kita ingat pepatah Jawa mengatakan, pagar mangkok akan lebih efektif daripada pagar tembok. Itu artinya kita menjaga tetangga kita dengan baik itu jauh lebih efektif keamanannya daripada kita menjaga keamanan luarnya saja. Wa akhiran, mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.